Oke, kita sudah tentukan potongan atau irisan. Ini harus diarsipkan dulu ya, didokumentasikan dulu irisan apa yang kita lakukan, irisan AA, BB, CC, DD, EE, EF, dan gigi tadi kan. Nah, jadi kita arsipkan dulu itu irisan AA, batang apa aja mau dicari, batang apa yang terpotong tapi tidak dicari, bisa gitu kan. Oke, jadi batang yang mau dicari yang terutama itu harus maksimal 3. Nah, ada satu lagi yang mau dicatat, yang 3 ini misalnya mau dicari 3 tapi dipotong 5, bisa aja kan. Nah, yang 3 ini jangan lupa itu tidak boleh berada pada satu titik buhul. Ingat itu, 3 batang yang mau dicari, jadi 3 batang tidak boleh berada pada satu titik buhul. Gitu ya. Ini tadi belum ketemu kasusnya, tapi ingat itu tidak boleh berada pada satu titik buhul. Oke. Ya, irisan bolehlah sebanyak-banyaknya, ya kan? Dengan tujuan supaya gaya batang yang dicari terlalu banyak gitu. Bisa aja irisannya kita bikin sedikit, tapi irisan mungkin jadi banyak gayanya. Nah, jangan-jangan nanti bermasalah. Jadi biarlah irisannya banyak-banyak gitu kan. Tapi batang yang mau dicari nggak banyak kali gitu. Otomatis tuh banyak pemotongan, maka banyak batang yang tidak dipotong. Iya gitu ya. Banyak nama batang atau irisan maksudnya. Banyak nama irisan dari AA, BB, CC sampai apa gitu kan. Tapi batangnya cuma 1 atau 2. Nah, jadi bisa seperti itu ya. Nah, jadi supaya nggak memusingkan kita gitu. Oke. Ya, jadi kita kembali ke arsip kita tadi. Kita lakukan pertama irisan AA. Ya, irisan AA dengan maksud mencari batang 1 dan 10. Oke. Nah, jadi ini tadi irisannya. Ini ya. Irisan AA. Ini AA yang terpotong siapa? 1 dan 10. Dua-dua yang mau dicari kan? Nah, gitu ya, 1 dan 10. Nah, sekarang kita perhatikan. Di posisi irisan AA, kita gambarkan dulu lagi. Perhatikan ya. Di posisi potongan AA, kita gambarkan lagi. Inilah dia. Gitu ya. Maka irisan AA yang maksud tadi mencari batang 1 dan 10 itu akan ada 2 bagian. Bagian kiri dan kanan. Perhatikan ini. Irisan AA. Saya coba lagi ulang lagi ya. Mana tadi irisan AA? Ini ya. Irisan AA, lihat 1 dan 10 yang terpotong. Terus hasil pemotongan tadi kita lihat kan, tunjukkan di mana dia teriris atau terpotong. Nah, gitu ya. Perhatikan irisan AA. Kita gambarkan dulu yang teriris di mana, terus bakal ada kiri dan kanan. Nah, jadi istilahnya ini nih, irisan AA kiri, ini ya, irisan AA kiri yang terpotong 1 dan 10 tadi kan. Nah, ada gaya RH sama RV. Ada dari potongan AA kiri, gayanya yang ada siapa? RH sama RV. Udah ada harga yang tadi kan? Udah ada sebelum tadi kan mencari ekspor letakkan. Terus batangnya yang adalah batang S1 dan S10. Perhatikan di potongan AA kiri yang gaya batang itu ya. Kan kita mau cari gaya batang, artinya belum diketahui. Ini batang tarik atau batang tekan? Kan nggak tahu kita. Nah, jadi dimisalkan dulu pertama yang terpotong tadi 1 dan 10 untuk bagian kiri nih kan. Nah, maka dimisalkan dulu S1 dan 10 itu tarik. Apa artinya tarik? Meninggalkan titik buhul. Ini kan. Nah, jadi dari titik A dia keluar atau meninggalkan titik A gitu ya. S1 maupun S10. Jadi gaya batangnya kita bikin dulu pertama tarik, batang tarik gitu ya. Nah, itu kalau yang bagian kiri. Gitu ya, potongan kiri. Yang kanan yang banyak ini apa saja gayanya? Gayanya adalah RB ini ya. Ya, terus di atas ada ada di ya karena nggak ditinjau makanya saya nggak teruskan, tapi bisa dibayangkan ya, bentar, bahwa di C kan ada gaya vertikal tadi kan 10, terus di D ada gaya miring 60 sebesar 20, ini kan 60. Terus di E ada gaya vertikal 10. Itu tadi kan.
Nah, terus kemudian terakhir di G ada gaya 20. Coba perhatikan, kalau tadi irisan AA cuma dua gayanya, RH sama RAV, kecuali gaya batang ya. Nah, kalau gaya batang kan sama. Di luar itu yang ada RH RAV, potongan AA kiri atau irisan AA kiri. Tapi kalau di irisan AA kanan, perhatikan ini. Di irisan AA kanan ada banyak gaya, ya. Banyak gaya. Ini 10, 20, 10. Siapa lagi? 20 ini. Siapa lagi? RB ini. Nah, gitu ya. Banyak gaya. Nah, bukan banyak gaya petantang petenteng ya. Banyak gaya yang mau diperhatikan. Termasuk si gaya batang 10 dan bukan 10 nih. Gaya batang S1 dan S10. Ini ya. 1 dan 10. Oke. Ada berapa gaya untuk potongan atau irisan kiri, AA kiri? Ada 6. Banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tambah gaya batang. 7. Udah? Nah, artinya apa? Dari dua potongan ini kita putuskan mana mau kita proses. Yang mau kita proses kiri atau kanan. Hasilnya sama. Gak usah sanksi, hasilnya sama. Nah, kalau udah kayak gitu ya pilih yang kiri lah. Kan gitu. Prosesnya lebih cepat. Karena gaya yang mau diperhitungkan cuma 2. Kecuali gaya batangnya kan. Nah, cuma RH sama RAV. Sementara yang potongan kanan banyak gaya. Kan gitu. Artinya lebih repot. Nah, jadi kita dikasih pilihan mau yang mana dipakai. Tentu kita pakai yang irisan AA kiri. Ini mau kita proses teruskan gitu ya. Irisan AA kanan nggak usah diproses karena banyak gaya. Tapi gitu pun hasilnya sama. Kalau misalnya nggak apa-apa, banyak gaya pun nggak apa-apa. Udah pilih kanan ya silahkan. Nggak ada masalah ya. Jadi pilihan kiri dan kanan nggak ada masalah yang manapun. Nah, tapi tentunya kita pilihan yang lebih lebih sederhana, yang lebih gampang dikerjain. Itulah irisan AA kiri. Oke. Nah, jadi kita proses. Perhatikan keterangannya. Dari dua bagian irisan AA tersebut dipilih gaya-gaya yang paling sedikit. Ya. Dari dua bagian irisan AA tersebut dipilih gaya yang paling sedikit. Tentu adalah irisan AA kiri. Nah gitu ya. Yang tadi sudah kita bahas. Maka selanjutnya tinjau sigma momen kemana saja. Nah ke titik mana saja ya. Jadi meninjau AA kiri dengan tujuan mencari S1 dan 10. Titik yang mau kita perhitungkan bukan hanya titik A saja. Semua titik bisa. Semua titik. Boleh ke C, boleh ke D, E, atau F, atau G, atau H, atau B gitu. Terserah kemana saja. Boleh ke H. Gitu ya. Boleh ke A. Jadi artinya titiknya boleh kemana saja. Tapi gayanya yang kita perhitungkan yang bagian kiri. Ini ya. Jadi selanjutnya tinjau sigma momen ke titik mana saja. Nah kita putuskan satu. Tinjau sigma momen ke C. Ini ya. Momen ke C. Jadi yang sebelah kanan punya itu kan. Tapi nggak ada masalah. Kalau meninjau momen ke titik mana terserah gitu. Atau lebih gampangnya nengok gambar yang gaya tadi. Ini ya. Oke. Jadi potongan kiri, AA kiri, ya kan? Yang AA kiri gayanya cuma RH dan RAV. Ya, kecuali gaya batang S1 dan S10. Ingat S1 dan S10 dimisalkan dulu tarik. Oke, jadi lihat momenkan ke C. Kalau momenkan ke C berarti mau mencari siapa? Mencari S10. S1 gimana? Nah, S1 perhatikan. Jaraknya 0 kan? Ini batangnya. Jadi kalau kita tinjau momen ke C, jaraknya berapa? 0 kan? Nah, jadi artinya dari dua batang tadi, S1 jaraknya 0, S10 jaraknya berapa? Nah, perhatikan S10 kan horizontal. Jaraknya ke titik C 5 kan? 5 meter nih. Nah, ini nih ya. 5 meter. Gitu ya. Oke. S10 jaraknya ke titik C 5 meter. Terus arah gaya kemana tadi S10? Ke kanan kan? Karena tarik. Jangan lupa. Ini ya. Ke kanan dia. S10. Nah kalau ke kanan berarti putarannya gimana ke titik C? 10 kan gayanya ke kanan. Mutarnya ke C gimana? Dia kan berputar berlawanan jarum jam. Berputar berlawanan jarum jam. Jadi negatif ya. Oke. Sementara RH dan RAV gaya yang dipakai muternya kayak mana ke titik C? Lihat, RH muternya ke C berputar berlawan jarum jam.
putarannya jarak berapa? 5 karena gaya horizontal ya. Terus si Raffi berapa jaraknya ke si? Jaraknya 2 gitu. Muternya gimana? Muternya adalah searah jarum jam. Oke. Ya, supaya diperhatikan gaya-gaya yang bekerja yang mau dibahas dan gaya batangnya seperti apa gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi, inilah tinjauan sigma momen ke C sama dengan 0. Ada RAV kali 2. Ingat yang saya bilang tadi, RAV jaraknya ke titik C adalah 2. Terus putarannya positif. Gitu kan. Terus ada RAH, jaraknya ke titik C adalah 5 meter. Vertikal ya. Terus muternya adalah negatif, berlawan jarum jam. Dan S10 kan horizontal, jaraknya ke titik C adalah 5. Muternya gimana? Juga berlawan jarum jam, negatif ya. Udah, cuma itu gayanya. Tutup sama dengan 0. Oke, masuklah harga-harga yang sudah diketahui tadi. RAV kan udah ada 2. Oh, sorry. Ini harus dikoreksi nih. Ini adalah berapa? 34,91. 34,91 kali jaraknya 2. Terus RH 10 tadi kan? Nah, min 10 kali 5. Terus ya S10 yang mau dicari. Jadi 5 S10 nih kan. Diselesaikan sedemikian rupa. Nah, ini masih mau dikoreksi ya. Nah, ada koreksi nanti. Oke, jadi S10 dapat berapa gitu ya. Oke. Ya, jadi ada koreksi nanti. Tinggal diselesaikan lainnya. Ini berapa? Artinya hasil jumlah ini kan? Hasil jumlah ini itulah di sini. Oke, yang di sini nanti bagi 5, dapatlah harga S10 gitu ya. Oke, nanti kita koreksi dulu. Seperti itu. S10 didapat sekian kilonewton. Dah? Ya, jadi perhatikan S10 didapat, maka lanjut mencari S10 udah kan? Yang belum S1. Nah, perhatikan, kita akalin lah supaya dari gambar ini, panjang rumit ini ya, makanya harus hati-hati. Kita akali gimana supaya S10 jaraknya ke titik itu 0. Supaya kayak tadi, yang potongan sigma min ke C, kan jarak S1-nya kan 0. Nah, gitu kan, jadi hilang nih kan. Tinggal S10 jaraknya ke C adalah 5. Nah, bisa dicari. Nah, pun kebalikannya, mau cari S10 sekarang, S1 ya. Mau cari S1 sekarang, maka momen dari S10 usahakan 0. Jadi kemana supaya 0? Ya, boleh ke titik F, boleh ke titik G, boleh ke titik H, boleh ke titik B untuk jarak S1. Tapi kayaknya kalau ke titik G, H, dan seterusnya ini repot mencari jaraknya. Walaupun bisa sebetulnya ya. Tapi yang gampang ke titik F sajalah. Nah, jadi perhatikan ke titik F. Harus tahu kita jarak tegak lurus. Perhatikan ya. Jadi kalau batangnya miring. Nah, kita tinjau ke titik F. Nah, harus tahu kita berapa jarak tegak lurusnya nih. Gitu ya. Harus tahu kita jarak tegak lurus. Udah. Kalau momen dari S10 ke titik ke titik F kan udah 0 ya. Udah oke nih. Tinggal S1. S1 harus jangan 0 ya, harus ada. Gitu, maka ya ke F lain gampang, tapi harus tahu jaraknya. Nah, jaraknya tadi kita sebut D1 gitu ya. Itulah jarak yang tegak lurus dari batang 1 ke titik F. Tarik garis demikian rupa, ini yang tegak lurus ini. Ini perhatikan tegak lurusnya ya. Oke. Ya, jadi sudah saya utak-atik di sini bahwa perhatikan di sini saya misalkan alfa. Gitu ya. Di sini saya misalkan alfa, maka alfanya adalah 68,2. Tangan alfa 5/2 ya. Ini ya, tangan alfa. Jadi tangan 5/2. Itulah tangan alfa kan? Tinggi vertikal 5, horizontalnya 2. Itulah tangan alfa. Atau tangan dari 2,5. Ya. Tangan alfa hasilnya 2,5. Jadi alfanya berapa? 68,2. Oke. Harga alfa ini adalah 68,2. Sudah. Sinnya 0,985. Cosnya 0,3714. Nanti boleh diperiksa di kalkulator ya.
Sudah? Harga alfa sudah diketahui. Terus kita mau cari D1 tadi. Mencari D1. D1-nya kita proses dengan proses seperti ini ya. Ini D1, perhatikan, D1 per 5 panjang ini ya. D1 per 5 itu adalah harga sinus alfa. Iya kan? Nah, ini sama dengan alfa ini. Bisa kita lihat dari pemutaran sudut-sudut ini ya. Di mana posisi alfa dan seterusnya, mestinya sudah kalian tahu itu. Oke, jadi di sini sudutnya adalah alfa. Jadi sekali lagi kita punya rumus D1 per sinus alfa adalah apa tadi? D1 per 5 adalah sinus alfa. Nah, dari situ sinus cos alfa, ulang lagi. D1 per 5 adalah cos. Ya kan? D1 per 5 adalah cos. Nah, dari situ D1 per 5 adalah cos. D1 yang mau dicari, gitu kan? Terus 5 cos lah prosesnya. Perkalian silang ya. Jadi dapat 1,857. Oke, harga D1 sudah didapat yang dimaksud di sini tadi. Nah ya, prosesnya seperti ini. Sebelumnya kita harus cari alfa. Dari situ dapat cos dan sin, ya kan? Terus kita tahu di sini prosesnya alfa. Jadi D1 per 5 adalah cos alfa ya. Oke, dari situ dapat harga D1 yaitu 1,857. Nah, kita selesaikan. Nah, penyelesaian yang di atas, sigma momen ke F sama dengan 0. Gitu ya, momen ke F sama dengan 0, ini kita teruskan ya. Momen ke F sama dengan 0, berarti RAV kali jarak 2. Ya kan, RAV kali jarak 2, putarannya searah jarum jam, positif ya. Kalau RAH, jaraknya ke F 0. Gitu ya. RAH kalau jaraknya ke F 0, 10 juga sama. Jaraknya ke F 0, tinggal 1. Nah, 1 kan tadi arahnya ke atas, meninggalkan titik ya. Nah, jadi putarannya ke titik F adalah searah jarum jam, positif ya. Nah, gaya S1 jaraknya berapa? D1. Ya, inilah dia prosesnya. Momen ke F sama dengan 0, RAV kali 2, S1 kali D1, positif ya. Oke, nah dari situ diputar S1 tadi. S1 yang mau dicari S1 ya. Terus RAV 34,91. Kita koreksi nanti ada kesalahan ini. Ya, tapi kemudian kita bisa selesaikan ya. Oke, RAV kali jaraknya 2 bagi D1. Ya, supaya dapatkan harga S1. Udah, nanti akan didapat harga yang sekian. Kita koreksi dulu nanti. Oke, seperti itu dulu mendapatkan harga S1 dan S10. S10 tadi ada, ini pun kita koreksi. Terus S1. Ya, ada ya. Nah, sebelum kita masuk ke irisan bibi. Oke, seperti itu langkah mencari S1 dan S10. Oke, nah jadi kita tutup dulu, kita selesaikan dulu perbaikan tadi, revisi tadi ya. Oke.